Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi rahmat, diberi hidayah, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membaca kitab Uqudul Almas halaman 79, masih cerita khurafat dari kitab karya ulama Ba'alawi. Saya tidak bosan-bosan mengkritisi kitab dari karya ulama Ba'alawi karena memang dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Ba'alawi ini selalu isinya dongeng-dongeng yang seringkali logika kita tidak mampu mencerna, dan juga glorifikasi untuk mengunggulkan klan Ba'alawi itu sendiri. Dan kali ini saya akan mengomentari dua cerita yang tertulis dalam kitab Uqudul Almas halaman 79. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like dan juga share video saya ini ke teman-teman kalian semua. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi dan untuk mencerdaskan umat muslim di Indonesia agar tidak mudah terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul dan membawa-bawa agama. Saya akan bacakan teks yang tertulis dalam kitab Uqudul Almas halaman 79, dan teks tersebut akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut membaca dan menyimak agar kita sama-sama merenungi dari teks yang termaktub dalam kitab Uqudul Almas tersebut. Saya baca teksnya. Wa kana as-syaihu Abu Bakr bin Salim maka samudatan yasumu wala yafturu illa alal basaril fasi wa makasa arba'ina sanatan yusolli subha biwudu'il isya, yang artinya Syekh Abu Bakar bin Salim ini menghabiskan sebagian waktunya dengan berpuasa dan tidak berbuka kecuali pada tanggal fasi. Ini fasi ini terjadi kesamaran makna karena ada kurma yang namanya kurma fasi. Tetapi kalau di sini tak artikan kurma, tentu tidak memakai kata illa alal basaril fasi, tetapi memakai illa bil basaril fasi. Karena itu di sini berarti hari pasi, tetapi makna yang sebenarnya apa itu hari pasi ini saya kurang paham. Cari-cari tidak ada keterangan yang berkaitan dengan hari pasi atau tanggal pasi. Wes gampangnya, kalau di Indonesia ini misalnya bertepatan dengan tanggal-tanggal tertentu, misalnya di tanggal Idul Adha, yaitu di hari korban misalnya. Ini hanya sekedar contoh. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ini menghabiskan sebagian waktunya ini selalu berpuasa tetapi tidak berbuka. Jadi hanya makan pada saat sahur saja. Kuat banget. Tapi ini masih bisa dicerna oleh akal kita. Artinya andaikan cerita ini benar-benar terjadi, pun saya tidak menyangkal karena pada umumnya manusia pun fisiknya kuat andaikan melakukan puasa semacam ini. Tetapi keterangan di bawahnya ini yang saya kritisi. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ini menghabiskan waktu 40 tahun untuk melaksanakan sholat subuh dan berwudu dengan sholat isya. Artinya apa? Artinya bahwa wudunya sholat subuh ini masih memakai wudu
sholat isya. Dalam kata lain, berarti wudhu pada waktu sholat isya ini tidak batal sampai subuh. Tentu Syekh Abu Bakar bin Salim tidak tidur, karena tidur adalah salah satu hal yang membatalkan wudhu, di mana dalam kondisi tidur ini zawalul akli atau hilangnya akal. Maka kalau Syekh Abu Bakar bin Salim ini tidur, otomatis pada saat mau sholat subuh tentu wudhu lagi. Tetapi teks yang tertulis di sini yaitu sholat subuhnya memakai wudhu dari sholat isya. Berarti kesimpulannya Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun tidak pernah tidur sehabis isya sampai subuh, dan tidak pernah batal dari isya sampai subuh. Kalau tidak tidurnya dari isya sampai subuh, ini masih mampu mencerna otak saya, karena siang bisa tidur. Tetapi yang otak saya agak janggal untuk mencernanya, yaitu tidak pernah batalnya wudhu selama 40 tahun dari mulai isya sampai subuh. Karena yang namanya fisik seseorang ini ada kalanya sehat, ada kalanya kurang sehat, dan ada kalanya sakit. Tentu kadang-kadang perut kita masuk angin sehingga dikit-dikit kentut misalnya, dan lain sebagainya. Jadi otak saya tidak menerima jika memang pernyataan dalam kitab ini benar terjadi. Karena tidak mungkin selama 40 tahun seseorang itu selalu dalam kondisi tubuh fit, sehat, dan selalu menahan kentut. Ini jarang terjadi. Kalaupun mampu, satu hal yang saya kritisi adalah kentut ini adalah salah satu kenikmatan Allah. Demi membela sholat subuhnya masih memakai wudhu sholat isya, mau kentutnya ditahan. Bukankah ini justru hal yang membahayakan pada kesehatan kita? Karena pada umumnya orang yang kentut ini justru perutnya lega. Ini hanya satu permisalan. Jadi keterangan ini saya tolak, saya bantah argumennya, karena selama 40 tahun Habib Abu Bakar bin Salim ini sholat subuh masih memakai wudhu sholat isya. Di samping tidak tidur selama 40 tahun sehabis isya sampai subuh, yang paling sulit ini menjaga wudhunya supaya tidak batal. Ini yang paling sulit. Dan ini kayaknya cerita ini dibesar-besarkan. Andaikan selama 40 tahun ini ada pengecualian, misalnya kecuali dalam kondisi tubuh tidak fit, masih saya terima. Tetapi teks di sini ini tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi memang Kitab Ba'alawi ini sengaja membuat sebuah cerita yang absurd. Jadi biar pemahamannya itu lari kemana-mana. Di sini mari kita lihat bareng-bareng teksnya. Wa makasa arba'ina sanatan yusolli as-subha biwudhu'il isya. Ini jelas bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini selama 40 tahun ini sholat subuh memakai wudhunya sholat isya. Jadi tidak ada pengecualian. Jika memang benar-benar yang dikehendaki adalah semacam ini, artinya benar-benar selama 40 tahun Syekh Abu Bakar bin Salim ini sholat subuh memakai wudhunya sholat isya, saya bantah cerita ini. Tidak mungkin selama 40 tahun seseorang mampu menjaga batalnya wudhu
sehabis isya sampai subuh ini tidak mungkin. Kemudian yang kedua yang akan saya kritisi yaitu masih di halaman 79. Saya tampilkan teksnya di layar dan penonton bisa menyimak sehingga kita bisa merenungi bareng-bareng pernyataan dalam kitab Uqudul Almas halaman 79 ini. Saya baca teksnya. Wa kana Syaihu Abdullah ibnu Alawi al-Haddad yusolli minasyikori mi'atai rok'atin fi masjid Bani Alawi wa kana idha roja'a minal ma'lamati ail maktabi Dhoha bi ataba'dil masajid ma'arofikihi fit ta'lim Asy-Syaikh Ahmad ibni Abdillah Balfaqih wa yusolli kulun minhuma mi'ata rok'atin. Ini lagi menceritakan Habib yang berbeda lagi. Jadi Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad ini biasa melakukan sholat sejak masih kecil. Kalau bahasa Arab biasanya minas sihori, yang artinya masih kecil, ini berarti belum menginjak balik. Jadi masih kecil, masih belum terkena tuntutan kewajiban syariat, belum terkena tuntutan sholat, belum terkena tuntutan puasa dan tuntutan-tuntutan lain yang sifatnya wajib karena masih kecil. Tetapi Syekh Abdullah ibnu Alawi al-Haddad ini biasa melakukan sholat semenjak masih kecil dengan 200 rakaat di Masjid Bani Alawi. Jadi latihan sholatnya saja mengerikan. Latihan sholatnya saja mengerikan, 200 rakaat. Sedangkan kita yang diwajibkan dalam 5 waktu ini kalau dihitung paling 17 rakaat. Ini orang-orang yang memang belum menyadari ini berat melakukannya. Tetapi Syekh Abdullah ibnu Alawi al-Haddad ini biasa melakukan sholat 200 rakaat di Masjid Bani Alawi sejak masih kecil. Ya, apakah pernyataan ini benar adanya, artinya benar-benar terjadi pada diri Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad atau tidak? Ini wallahu a'lam bishawab. Namun yang perlu saya kritisi bahwa saya sering mengatakan bahwa apapun itu, hal-hal yang baik kalau dikerjakan dengan cara berlebihan, ini sebuah larangan dari agama Islam. Islam melarang orang-orang yang berlebihan dalam hal apapun, termasuk dalam ibadah. Karena pada umumnya manusia yang overdosis melakukan suatu hal ini justru akan cepat bosan. Itulah alasannya kenapa Rasulullah melarang orang yang berlebihan. Ada salah satu hadis yang menjelaskan alasan Rasulullah melarang umatnya melakukan ibadah dengan berlebihan, ya karena Rasulullah paham bahwa rata-rata karakter manusia ini memiliki sifat yang bosan. Berbeda dengan melakukan secukupnya saja, ini tidak membosankan. Nah, andaikan ini benar terjadi pada diri Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad, tentu ini justru bertentangan dengan anjuran Al-Quran maupun anjuran hadis itu sendiri. Kemudian, wa kana idza roja'a minal ma'lamati el maktab. Jadi tak baca ma'lamati karena di sini isim makan ya, menunjukkan tempat. Jadi tempat belajar maksudnya al-ma'lamati al-maktab, tempat belajar. Dhoha bi'ata ba'dil masajid ma'arofikihi fi ta'lim Syekh Ahmad
ibni Abdillah Balfaqih wa yusolli ulun minhuma mi'ata rok'atain. Kemudian Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini setiap pulang dari belajar, pulang dari sekolah lah. Jadi setiap pulang dari sekolah, ini doha di atabatil masajid. Ini doha juga terjadi kesamaran makna. Doha punya makna korban ya bisa. Doha artinya pagi-pagi ya bisa. Tetapi saya paham yang dikehendaki kitab ini, doha ini maksudnya bergegas. Jadi doha bi'ata ba'dil masajid, bahwa setelah pulang sekolah, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini bergegas mencari masjid. Maksudnya begitu. Bersama ajudannya lah. Ma'arofikihi ini saya artikan ajudannya. Kemudian jadi setelah pulang sekolah ini Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mencari masjid bersama ajudannya, yang mana sekolahnya itu di tempat Syekh Ahmad bin Abdillah Balfaqih. Kemudian beliau berdua, artinya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan juga ajudannya, ini melakukan sholat 100 rakaat. Jadi setiap pulang sekolah, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini melakukan sholat 100 rakaat. Ini juga overdosis. Karena tentu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada saat itu masih kecil. Anjuran agama ini mengajari anak untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal agama ini dengan cara bertahap. Karena dengan cara yang bertahap, otak kita itu mampu menyaring. Berbeda dengan diajari dengan cara yang berlebihan. Ini overdosis. Tetapi berbeda dengan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini sendirian biasa melakukan sholat 200 rakaat, dan setiap pulang sekolah, ini berarti perjalanan pulangnya. Ini berarti perjalanan pulang dari sekolah bersama ajudannya, ini mencari masjid, kemudian sholat sunnah 100 rakaat. Tentu sholat sunnah yang mutlak ini, karena bisa bebas mau berapa rakaat. Sebenarnya ini mungkin saja terjadi dan mungkin dilakukan, karena pada dasarnya manusia mampu untuk melakukan hal itu. Tetapi perlu diingat, seringkali kitab-kitab karya Balawi ini menceritakan ibadah-ibadah yang luar biasa dari klannya. Ada yang membaca Quran sehari semalam khatam 8 kali. Kemudian di setiap 2 rakaat yang pertama, di setiap sholat fardu ini khatam Quran. Kemudian selama 33 tahun tidak tidur dan melihat surga neraka, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang halunya kelewatan. Tentu ketika dalam satu kitab terdapat satu hal yang bohong saja, maka yang lainnya ini patut dicurigai. Jangan-jangan apa yang tertulis di sini adalah muatan kebohongan. Kita harus kritis. Karena memang ciri khas dari klan Balawi ini suka membesar-besarkan klannya agar terlihat istimewa. Yang beranggapan semacam ini tidak hanya saya, tetapi kalau kita menengok pada kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, itu adalah kitab penelitian dari salah satu ulama yang mana meneliti masuknya tasawuf pertama di Hadramaut, di tanah Yaman. Ini mu'alif atau pengarang dari kitab
At-Tasawuf fi Hadramaut ini menulis kata-kata yang tidak enak didengar. Beliau menulis bahwa klan Ba'alawi ini adalah klan yang suka membesar-besarkan cerita moyangnya dengan cerita yang luar biasa, yang fantastis. Nah, kitab As-Sufiyah atau kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini akan saya bahas di video berikutnya. Jadi untuk pembahasan kitab Uqudul Almas ini yang terakhir. Untuk video berikutnya akan saya kaji kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Itu bukan kitab karya Ba'alawi, tetapi kitab itu menguliti dan menjelaskan secara detail bagaimana klan Ba'alawi yang sesungguhnya. Nanti di sana dijelaskan apakah klan Ba'alawi itu bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah atau justru tidak. Nah, untuk penonton yang penasaran seperti apa cerita dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, ya bisa panteng terus channel saya ini, karena saya memang punya tujuan bahwa pengkajian kitab-kitab, baik kitab Ba'alawi maupun kitab-kitab yang menjelaskan Ba'alawi, tujuannya untuk menyadarkan umat muslim di Indonesia yang selama beratus-ratus tahun dibodohi dan dikadeli oleh klan Ba'alawi yang gembar-gembor ngaku cucu Rasul. Jadi munculnya channel saya ini tidak jauh beda dengan munculnya channel dari Kiai Nur Ihya, kemudian Gus Aziz Jazuli, Gus Fuad Pleret. Jadi sama-sama punya tujuan untuk mencerdaskan muslim. Tentu sebagai warga asli Indonesia sangat sayang ketika negara kita ini diinjak-injak oleh penjajah. Memang tidak secara langsung menjajah dengan pertumpahan darah, tetapi ini menjajah ideologi, menggerogoti perlahan-lahan ideologi Islam yang sesungguhnya. Ini justru sangat mengerikan kalau kita tidak bongkar dan kita tidak bersama-sama menyadarkan muslim yang awam yang cinta buta terhadap Habib. Jadi kesimpulannya ini saya bahas kitab Uqudul Almas yang terakhir tentang khurafat-khurafat Ba'alawi. Untuk video berikutnya saya kaji kitab As-Sufiyah fi Hadramaut. Nanti penonton akan tercengang setelah tahu pembahasan dari kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, karena banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mencengangkan dalam kitab tersebut terkait klan Ba'alawi yang sesungguhnya. Cukup ya. Jadi kesimpulan dari kajian ini adalah dari pembacaan cerita-cerita khurafat di kitab Uqudul Almas, saya berpesan kepada seluruh penonton bahwa beribadahlah dengan secukupnya, seperti yang sudah dianjurkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena walau bagaimanapun, entah itu sesuatu hal yang dianggap baik, ketika dikerjakan dengan cara berlebihan, ini akan menjadi tidak baik. Itulah alasannya Islam melarang orang-orang yang suka berlebihan dalam hal apapun. Saya kasih contoh, makan berlebihan juga merusak kesehatan, minum berlebihan juga merusak kesehatan. Bahkan wudhu dengan air, memakai air secara berlebihan pun fikih sudah membuat undang-undang, itu termasuk al-isra, berlebihan, ini juga dilarang. Ya tentu ibadah yang berlebihan ini juga dilarang oleh agama, karena agama mengantisipasi bahwa agar manusia ini senantiasa ingat pada Allah secara berkesinambungan. Saya akhiri saja video saya kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.